Setelah semua silaturahmi di hari raya, setelah tawa yang panjang dan cerita yang tak habis dibagi, ada satu lagi yang perlu kita sapa, yaitu diri kita sendiri. Karena ia pun pernah kita tinggalkan, tanpa sadar saat kita berjalan terlalu jauh, di antara semua peran yang kita jalani. Dan di antara semua tempat, alam selalu punya cara untuk membuat kita kembali. Dengan keheningannya, tanpa distraksi, tanpa menilai, hanya menemani. Dan mungkin, alam adalah satu-satunya tempat yang tidak pernah meminta kita menjadi siapa-siapa, selain diri kita sendiri. Dan karena itulah, kami memilih untuk melangkah kemari, dan singgah sejenak untuk mengingatkan bahwa di antara segala perayaan, kembali pada diri sendiri adalah kemenangan yang sering kita lupa rayakan. Halo Ceriters, selamat datang di Satu Cerita. Dan sekarang kita ada di Pangalengan. Kita di Pangalengan, tepatnya di daerah perkebunan Pertamana. Jadi Ceriters, setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin, Mister dan Master semacam retreat ya, atau liburan berdua ke daerah yang gak terlalu rame, dekat dengan alam dan jauh dari perkotaan. Memang biasanya setiap tahun itu setelah mudik dan silaturahmi keluarga di Sumedang, Mister dan Master selalu menyisihkan waktu untuk retreat kembali ke alam. Biasanya retreatnya itu di daerah Bandung, karena pertimbangannya memangkas waktu dan jarak tempuh kembali ke rumah ya. Berhubung ini kan lebaran ya, jadi kita harus mempertimbangkan faktor arus balik juga ya. Jadi itulah kenapa kami nggak mengambil destinasi yang menjauh arah Jakarta, biar pulangnya nggak terjebak arus balik terlalu parah. Dan kenapa kita pilih Bandung Selatan? Karena kan biasanya kita udah sering nih liburan ke Bandung Kota, atau mentok-mentok liburan alamnya ke daerah Lembang, Dago Pakar, atau sekitarnya yang notabene juga nggak terlalu jauh dari kota. Makanya kali ini kita coba jelajahi daerah Bandung Selatan. Terus kenapa Pangalengan? Kenapa nggak Ciwidey? Alasannya mirip dengan yang tadi, biar nggak terlalu parah kalau terjebak macet. Soalnya Ciwidey itu biasanya lebih macet dibanding ke Pangalengan, karena destinasi wisatanya lebih banyak. Jadi wisatawan cenderung lebih banyak menyerbu ke sana, apalagi di momen lebaran seperti ini nih. Nah, sekarang kita sudah ada di Jalan Raya Pangalengan. Ini pertigaan ke arah Gunung Puntang. Dan di lebaran hari keempat ini, setelah 2 hari dan 1 malam menginap dan jalan-jalan di daerah Pangalengan, kami akan staycation di kaki Gunung Puntang. Kami akan menginap di sebuah tempat wisata terpadu, di mana di dalamnya berdiri klaster-klaster villa mewah nih Ceriters. Namanya Taman Wisata Bougainville. Cuma karena hanya berdua nih, kali ini kami ambil tipe villa yang paling kecilnya, yakni Villa Kampul Becik. Dan dari pertigaan tadi ya, pertigaan Tugu Cimaung, waktu tempuh hingga ke Taman Wisata Bougainville kurang lebih 20-25 menitan nih. Untuk jalannya sendiri cukup mulus ya Ceriters, dan tanjakannya tidak ada yang ekstrim. Hanya saja lebar jalannya tidak selebar seperti jalan utama dari pertigaan ke arah Pangalengan. Dan tikungannya cukup tajam nih. Kombinasi ini ya harus Ceriters perhatikan ya untuk antisipatif. Jadi saran kami Ceriters, konsisten gunakan sisi terkiri untuk mengantisipasi mobil lawan arah yang terlalu boros mengambil ruang ke tengah. Dan jangan sungkan ya untuk membunyikan klakson saat mendekati tikungan tajam. Tipsnya dari kami itu saja. Oh iya Ceriters, Taman Bougainville ini lokasinya hanya 70 meteran dari pintu masuk Wana Wisata Gunung Puntang. Jadi kalau Ceriters mau lanjut trekking atau naik gunung, bisa juga lanjut ke sana. Di dalam Wana Wisata, Ceriters juga bisa menemukan sisa-sisa bangunan stasiun radio Malabar peninggalan Belanda, sebuah situs pemancar radio terbesar se-Asia Tenggara di masanya. Nah, sebentar lagi kita sampai di Taman Wisata Bougainville.
Pintu masuknya ada di sebelah kanan dan tempat parkirnya tersedia cukup luas ya Ceriters, jadi jangan khawatir deh. Dan begitu sampai, kita disambut oleh mas petugasnya. Pelayanannya cukup paripurna nih Ceriters. Mereka cukup sigap, langsung membantu membawakan barang bawaan. Dari parkiran kita diarahkan ke bagian resepsionis. Lobinya ini sangat modern dan clean ya Ceriters. Dan ia bisa ngeblend atau nyatu sama hutan di sekelilingnya. Dan di resepsionis Masher diterima oleh Mas Yoga. Untuk proses check-innya sendiri cukup mudah ya. Kalau biasanya kita mengisi form di selembar kertas, nah kali ini kita akan dikasih form elektronik via WhatsApp. Proses pengisiannya juga nggak lama ya. Dan kebetulan kita tidak dimintai deposit nih. Jadi cukup isi form, menyerahkan tanda pengenal dan selesai deh. Dan Mas Yoga cukup ramah ya. Nah terus kan kita sebetulnya memesan via aplikasi booking online untuk tipe deluxe di Villa Monstera ya, seharga 1,7 jutaan. Terus kan Mas Yer tuh ngobrol-ngobrol, bisa pilih nggak nih Mas Yoga? Oh bisa Pak, bahkan bisa nih kita kasih yang paling depan. Kita mah seneng banget ya, yang artinya kan ini di upgrade. Jadi untuk tipe villa barisan depan itu masuk ke tipe eksekutif dan harganya itu selisih 500 ribuan. Wow banget kan? Dan sekarang proses check-in sudah selesai. Lalu kita dibantu oleh Mas Nana. Mas Nana ini adalah butler kita yang akan membantu kita selama menginap di Kampung Becik. Jadi, kalau Ceriters menginap di sini akan diberikan satu butler untuk mengurusi keperluan Ceriters ya. Mereka juga punya kontak kita nih. Jadi, apabila ada informasi yang ingin disampaikan ya, mereka biasanya akan menghubungi. Atau misal Ceriters perlu sesuatu, bisa langsung chat nomor mereka. Dari resepsionis ke villa kan jauh nih Ceriters. Jadi, barang-barang dibawa ini sama Mas Nana. Luar biasa sekali kan? Padahal jalur ini lumayan menantang loh, naik turun tangga, terus lintasannya juga kan batu-batuan ya. Jadi ini bisa dibilang tidak ramah difabel dan orang tua. Dan mungkin yang pakai stroller kayaknya perlu digotong dulu deh strollernya. Dan babynya mungkin digendong dulu. Tapi untuk para pecinta alam dan mereka yang suka tantangan kayaknya seneng banget nih lewat sini. Dan pemandangan seperti inilah yang akan menyapa kita selama 1 hari ke depan nih. Cantik ya. Dan kita akan sampai nih di klaster Villa Kampung Becik. Halo Ceriters, kita sudah di kamar villa Taman Bougainville Gunung Puntang ya. Jadi kita masuk nih di kamar Abu Tilon. Kita di tipe paling depan nih. Yuk kita masuk yuk. Oke Ceriters. Ini desainnya ini tuh rustic ya, cenderung warna-warna bumi gitu. Termasuk juga di kasurnya putih sama hijau. Jadi ini kesannya ini kamarnya itu earthy atau apa ya, lebih grounding gitu kan. Grounding ya buat Ceriters yang menyukai nuansa-nuansa alam, bumi ini cocok banget. Untuk jenis kasurnya juga di sini sangat besar. Ini apa? King atau queen ya. Ini lumayan besar. Ini memang di sini tidak disediakan lemari, tapi di sini ada tempat penyimpanan baju, ini koper juga. Terus disediakan handuk juga 2. Terus sandal ruangan juga ada 2. Sandalnya lucu nih Ceriters. Nih, seperti ini. Sandal jepit ya. Terus disediakan juga ini payung nih Ceriters. Disediakan mungkin karena khawatir ada hujan atau panas, jadi ini udah disediakan juga oleh pihak hotelnya. Di sini ada mineral besar-besar. Ya, ya biasanya kan kecil-kecil tuh ya. Nah terus ada juga pemanas air, ini juga sangat estetik. Terus juga ada gelasnya ada 2 ya, ini gelas kopi teh. Terus ini ada gelas minum. Terus ada disediakan juga teh. Terus juga ada kopi. Terus ada gula creamer. Nah di sini ada yang lucu juga nih Ceriters. Sini ada bunga hidup nih. Ini kayak bunga matahari ya. Ini ternyata bukan bunga bohongan ya. Ini ternyata bunga asli. Ini di apa namanya? Dipetik dari kebun, sepertinya kebun di sekitaran sini. Air purifier itu biasanya kan di tempat-tempat yang mungkin kayak apa ya, udaranya itu kurang bersih. Nah ini tuh justru di sini tetap disediain gitu. Padahal udara di sekitar ini sangat sejuk. Terus karena kan di lingkungan hutan ya. Terus di sini juga disediakan TV ya. TV-nya ini udah smart TV. Di sini juga kita bisa melihat siaran-siaran kesayangan kita atau tayangan kesayangan kita melalui aplikasi, baik YouTube, terus Netflix juga yang lainnya. Nah, terus untuk Netflixnya sendiri itu udah ada akunnya ya. Jadi mungkin nanti kalau Ceriters kesini, Ceriters bisa pilih film dan tinggal nonton aja. Nah,
Nah, untuk toiletnya ini benar-benar sangat earthy nih. Nuansanya nuansa batu-batuan. Nah, di sini warnanya memang benar-benar sangat bumi banget, kayu dan batu. Terus di sini semi outdoor juga untuk kamar mandinya. Di sini bisa terlihat dari atas ini view-nya langsung ke atas ya. Ini kalau mungkin siang hari ini tanpa perlu penerangan juga oke nih. Terus di dinding-dindingnya dihiasi dengan batu-batu alam. Terus di sini disediakan juga sabun mandi dan sampo. Nah, ini ada showernya, air panas, air dingin. Di sini ada amenities. Nih amenitiesnya ada dental kit, terus ada hand wash nih cerita. Sama tadi ya vanity kit juga 2. Nah, terus ini bener-bener suasananya tuh alam banget. Jadi kayak di mana gitu ya kalau kesini. Yang paling cantik lagi nih, yang paling luar biasa, ini adalah pemandangannya nih. Kita dapat melihat langsung pemandangan alam di luar nih. Bisa dilihat dari kamar, sangat cantik sekali ya ceriters. Yuk kita keluar yuk, ada apa aja di luar. Nah, di sini ada balkonnya nih ceriters. Nih di balkon ini ceriter bisa duduk-duduk, bisa memandangi alam sekitar sini, terus pohon-pohon, terus ada sungai juga di bawah, ada kolam, terus di sini juga ada tempat duduk buat ceriter bisa ngopi-ngopi atau ngeteh cantik ya di sini. Ini pokoknya suasananya itu bener-bener alami banget nih ceriters. Nah, sore ini kita dikasih afternoon refreshment nih. Jadi butler kita Mas Nana datang untuk mengantarkan snack sore ya. Jadi untuk setiap kali kita menginap, selain diberikan 2 kali makan, yakni sarapan untuk besok pagi dan makan malam, juga ada welcome fruits. Terus diberikan ya sedikit snack sore nih. Isinya ada pisang goreng kipas sama bakwan. Ini kesukaan Master dan Mister banget nih. Ada cabai rawitnya juga nih. Dan ini cocok banget dinikmati sore hari di balkon ditemanin kopi atau teh sambil ditemani pemandangan nih ceriters. Gak lupa juga obrolan hangat ya. Wah, seru banget deh. Nah, terus di balkon ini juga kalian bisa ngobrol sama pasangan ya sambil makan malam, atau misalnya mungkin sama keluarga ya, mulai dari ngobrol santai atau sampai mungkin ngobrol-ngobrol yang cukup serius gitu kan. Dan pastinya tanpa kebisingan ya, karena memang akses jalan di depan Taman Bougainville ini berhenti sampai hanya Wana Wisata Gunung Puntang gitu. Jadi artinya hampir tidak ada kendaraan lalu lalang seperti jalan raya umumnya gitu. Jadi benar-benar sangat sunyi, sangat tenang. Jadi cocok banget nih buat ceriters yang mau healing di alam seperti ini gitu. Nah, dan ini pemandangan senja menjelang malamnya ya. Suasananya itu kalau menjelang malam gini itu makin romantis dan syahdu nih ceriters. Nah, lampu-lampu tamannya juga udah mulai nyala nih. Terus udaranya juga makin sejuk dan adem deh. Pokoknya enak banget deh kalau ngabisin waktu di sini. Dan sebentar lagi kita akan santap malam nih ceriters. Awalnya kita berencana mau makan malam di Balai Puntang yang merupakan resto dari Taman Bougainville ini nih ceriters. Tempat sarapan kita besok juga ya. Nah, hanya saja info dari Mas Nana ya, hari ini staf dapurnya nggak ada yang lembur nih. Dan restonya juga nggak buka sampai malam. Jadinya makan malam kali ini kita diantar ke villa. Mungkin karena hari ini tamunya nggak terlalu banyak kali ya, atau juga mungkin karena suasananya lagi lebaran. Nah, karena biasanya si Balai Puntang ini ya jam operasionalnya itu dari jam 6 sampai jam 9 malam. Menu makan malamnya ini terdiri dari nasi, tumis, buncis garlic ya, terus juga ada cumi tepung, ada rebusan sayur. Menu utamanya itu ya soto daging ya, diberikan juga potongan melon dan semangka. Nah, untuk rasanya sendiri menurut kami sih cukup istimewa, dan biasanya ada charge kalau kita request untuk ngirim makanan baik sarapan atau makan malam ke kamar. Cuman karena ini kan bukan request dari kita ya, jadinya kita diantar free deh makanannya. Dan tahu nggak, ternyata makan malam di balkon ini ternyata jauh lebih romantis nih cerita. Jadi sebenarnya enak banget dan seru banget nih kita makan malam di sini ya. Pada suatu malam di musim liburan, ada seorang anak yang duduk sendiri di ruang tamunya. Melalui tangannya, sebuah tokoh imajiner bergerak dalam sebuah petualangan, dan di kepalanya terbentang dunia yang belum pernah ia datangi. Hutan yang lebat, jalan setapak yang bercabang, nyala kabin di kegelapan, dan cahaya kecil di kejauhan. Semuanya seolah memanggil untuk didekati. Ia membayangkan bagaimana rasanya berjalan di sana,
mencari jalan yang belum tentu benar, membuka sesuatu yang tertutup, dan menemukan tempat-tempat yang bahkan belum ia mengerti. Waktu berlalu dan anak itu perlahan tumbuh dewasa. Dunia-dunia itu pun seolah tertinggal di dalam ingatannya. Hingga suatu malam, ia kembali berjalan di dalam dunia yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Di antara lampu-lampu taman yang menerangi kegelapan, kabut tipis yang menyelimuti, dan rimbun pohon di kiri dan kanan, setiap langkah terasa seperti membuka sebuah area baru. Kadang ia berhenti, mencoba memahami arah, kadang melangkah lagi, bahkan sesekali kembali ke titik yang sama, hanya untuk memastikan ia tidak melewatkan sesuatu. Dan kali ini ia tidak berjalan sendirian. Ia membawa seseorang yang belum pernah mengenal dunia itu sebelumnya, membiarkannya merasakan rasa penasaran yang sama, langkah yang sama, dan petualang kecil yang dulu hanya miliknya sendiri. Dan malam itu, dunia kecil yang dulu ia simpan sendiri seolah menemukan tempatnya. Di sini, di dunia nyata. Malam itu, bagian dari imajinasinya muncul menjadi nyata. Dan kali ini, dunia itu memiliki aroma. Dan di ujung perjalanan itu, ia berhenti, menyadari bahwa yang ia temukan kembali bukan hanya sebuah tempat, melainkan bagian dari dirinya yang dulu sempat ia tinggalkan. Dan kita sampai di checkpoint. Ini kita ada di lobi ya, tempat kita check-in tadi. Di sini Ceriters bisa bawa buku nih, atau mungkin tablet ya sambil baca-baca novel mungkin ya. Terus bisa juga sambil pesen ngopi nih di sini atau teh gitu kan. Jadi di sini tuh ada resto nih, namanya itu Warung Linggih, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah tempat untuk singgah gitu. Nah, setelah berjalan-jalan dalam kabut dan gelap, seru juga sih kata si Master itu, kayak membangkitkan imajinasi ya sewaktu membaca novel gitu atau main game. Apalagi kan ini hutannya nggak bener-bener hutan ya, ada lampu-lampu taman dan landscaping bunga dan tanamannya juga cukup warna-warni ya. Jadi ini bener-bener indah ini Citer. Terus di tengah-tengah hutan tuh ada juga nih lampu-lampu dari villa-villa kabin. Kesannya itu kayak apa ya, misterius gitu. Jadi kayak di cerita-cerita dongeng-dongeng gitu. Dan memang jalan singkat malam ini terbatas ke area yang diberikan penerangan aja. Ada beberapa bagian yang nggak dikasih penerangan ya. Mungkin akan kita lanjut besok pagi ya saat terang ada apa aja sih di sana. Dan sekarang kita kembali ke kamar yuk, karena hari ini sudah mulai larut nih Ceriters. Mari kita istirahat dulu. Selamat malam ya, sampai ketemu besok Ceriters. Dan selamat pagi. Nah, ini suasana paginya Ceriters. Nih sangat cantik sekali nih. Mataharinya itu benar-benar bagus nih, menerangi ke bawah, terus langitnya biru. Nah, ini Ceriters suasana di belakang villanya ya. Memang sih untuk yang bagian belakang mungkin view-nya nggak sebaik atau nggak sebagus yang di depan. Jadi pastikan Ceriters nanti kalau kesini bisa request yang di depan, tapi mungkin memang nggak selalu ada gitu kan. Jadi dan juga ada harganya yang berbeda juga nih antara villa yang bagian belakang Kampung Becik ya, yang sama yang bagian depan. Dan ini pagi-pagi seperti biasa si Master membawa minuman kesayangannya atau menikmati minuman kesayangannya itu teh tarik. Nah, untuk suasana atau suhunya di sini nih untuk pagi hari nih di sini ada 18 derajat. Nah, di sini sambil menikmati teh tariknya si Master melihat pemandangan yang sangat indah. Di sini selain pohon-pohon, di sini juga ada bunga-bunga yang sangat cantik. Ini di depan kamar kami ini ada bunga yang pink putih, ini cantik banget, entah apa ya namanya. Terus ada bunga kuning-kuning gitu kan. Ini benar-benar sangat indah di sini. Nah, ini suasana paginya nih. Ini masih agak gelap nih. Nah, untuk suhunya sendiri nih kalau di outdoor itu sekitar 17 derajatan. Sedangkan di indoor itu suhunya 19 derajatan lebih ya. Jadi ini benar-benar sangat dingin nih Ceriters. Jadi bikin si Mister untuk enggan bangun ya. Padahal ini suasananya tuh sangat cantik banget nih kalau misalnya keluar. Nah, jadi ini masih agak gelap. Nah, walaupun demikian mungkin ini ada beberapa orang yang sudah mulai beraktivitas pagi nih di villa sebelah. Ini di depan kita ini ada taman ya. Nah, di bawah taman ini ada villa yang cukup apa ya, mungkin kalau Ceriters sering ngamatin di Instagram atau di TikTok, itu ada danau yang sangat instagramable, itu namanya Moy Lake House. Posisinya itu ada persis di depan Kampung Becik ini yang tempat Mister sama Master tinggalin ya. Nah, di sini itu harganya kalau tidak salah tuh 12 jutaan ya untuk ininya.
Terus kita akan lanjut jalan pagi nih menuju ke tempat sarapan nih ceriters. Kita melewati villa juga. Nah ini sepertinya lagi dikunjungi sama keluarga ya. Nah terus di sini juga kita langsung ke tempat makan nih ceriters. Tempat makan di sekitaran ini sangat indah banget deh ceriters. Jadi termasuk juga ini tempat makan ini yang namanya Balai Puntang ini. Suasana ini sangat bagus ya, sangat vibes-nya itu dapat banget di suasana alamnya. Di sini juga unsur kayunya tuh sangat dominan ceriters. Jadi mungkin memang kalau di hutan-hutan seperti ini sangat bagus nih kalau bangunannya itu memang didominasi oleh unsur-unsur kayu. Jadi supaya kesan alamnya itu dapat banget. Nah, ini suasana restonya, resto tempat kami sarapan Balai Puntang. Ini ada banyak tempat duduk di sini. Nah, ini kebetulan nih pas kita kesini yang sarapannya udah pada selesai. Nah jadi ini lumayan asik lah buat kami berdua, seperti menikmati makan malam yang private. Dan tempat duduk pilihannya tuh sangat banyak ya, bisa di dalam, terus juga bisa di luar ya. Nah kalau kami sama Mister sama Master itu pilih di luar supaya dapat gitu ya suasananya dan bisa menikmati udara sejuk di pegunungan ini. Nah ini sarapan kami. Untuk sarapannya ini cukup lengkap juga ya ceriters. Jadi ini ada makanan utama. Di sini kita dapat makan nasi uduk sama ayam. Terus ini sambalnya tuh nggak pelit nih ceriters. Di sini sambal itu benar-benar banyak nih sambal kacangnya. Terus juga ada telur ya, telur dadar. Nah terus juga ada dessertnya nih ceriters. Dessertnya di sini ada puding sama ada bubur kacang hijau. Nah terus juga ada buah. Nah buah potongnya juga nggak pelit. Di sini sangat banyak gitu. Ini buah potongnya itu ada semangka dan ada melon nih. Nah, terus ini nih view dari dari tempat makan kita nih. Ini sangat benar-benar sangat cantik. Jadi ini lokasinya itu ada di atas sungai. Jadi ini kayak riverside gitu ya. Untuk tempat makannya. Jadi kita menikmati makan sambil mendengarkan suara air nih, suara air mengalir dari sungai yang di dekat si restonya. Terus juga banyak tanaman-tanaman ya di sini, tanaman hias, terus juga ada tanaman pakis, banyak ya deh. Pokoknya ini mungkin namanya konsepnya di hutan gitu. Jadi segala macam tanaman itu tumbuh baik dan tumbuh seger gitu di sini. Jadi di sekitaran sungai ini juga ada meja-meja sama kursi. Nah, jadi cerita di sini juga bisa makan nih di sini, bisa pesan ya ke resto gitu kan, bisa misalnya pesan makanan lain gitu kan, misalnya di luar jam makan gitu, misalnya mau makan Indomie atau mau pesan teh atau kopi gitu, bisa banget nih sambil duduk-duduk di pinggiran sungai. Jadi kesan menikmati alam itu dapat banget nih cerita. Cuman sayangnya kemarin si Mister sama Master nggak duduk-duduk di sini nih, nggak menyengajakan maksudnya yang duduk sambil makan atau minum di pinggir sungai ini. Nah cerita setelah sarapan kita lanjut jalan-jalan pagi ya. Jadi sekalian mengeksplorasi, sekalian juga membakar kalori nih cerita. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah di sini juga kita sambil melakukan eksplorasi dengan melihat-lihat di sekitaran sini itu ada apa aja sih. Terus ada villa apa aja. Persis di bawah Balai Puntang atau resto tadi ada sebuah villa. Ini namanya Villa Riverside. Kapasitasnya sepertinya cukup besar ya. Nah untuk harganya sendiri di sini sekitar 6 jutaan nih ceriters. Jadi mungkin ini bisa buat ceriters yang bawa keluarga nih. Nah ini lokasinya benar-benar persis di bawah dari si Balai Puntang resto tadi. Jadi ini lokasinya berada di pinggir sungai nih, makanya namanya Riverside. Nah di seberangnya ini nih, di seberang Villa Riverside ini yang kita lewatin melalui jembatan ini, sungainya. Nah ini ada villa yang sangat besar lagi nih, kapasitasnya sekitar 12 sampai 16 orang. Nah itu harganya juga lebih tinggi lagi, itu sekitar 25 jutaan. Tapi memang penampakan villanya itu cukup futuristik ya. Nah ceriters, ini kita lanjut ya, nyebrang ke dekat Forest House ini ada spot favorit pengunjung nih. Di sini itu ada namanya Sky Bridge sama ada playground. Nah di sini itu tempatnya sangat instagramable, jadi cocok banget nih buat ceriters yang seneng foto-foto atau ngambil video di tempat-tempat yang suasana alam seperti ini. Nah lokasinya itu benar-benar sebelahan ya ceriters. Nah untuk di playground sendiri ini banyak sekali wahana-wahana atau tempat-tempat bermain anak, mungkin cocok banget nih buat ceriters
ceriters yang kesini bawa anak-anak gitu kan. Di sini ada ayunan, terus ada perosotan, terus juga ada panjat dinding atau kayak latihan panjat tebing kali ya. Terus juga ada trampolin nih ceriters, tapi kebetulan nih pas kesini trampolinnya lagi kondisi kurang baik ya, atau rusak, mungkin emang udah apa ya namanya kelamaan atau gimana ya gitu kan. Di sekitaran sini tuh ada ya tadi Skybridge yang sangat romantis nih ceriters. Nah jadi ceriters di Skybridge ini karena lokasinya kan ada di atas ya, jadi misalnya ceriters bisa melihat-lihat pemandangan dari berbagai titik yang ada di sini. Nah terus juga ada percabangannya, nanti misalnya si Master mau melihat ke arah danau, terus misalnya si Mister melihat pemandangan ke playground. Nah nanti sambil jalan mutar di Skybridge ini nanti bisa ketemu di satu titik nih, karena di sini tuh ada sebuah percabangan ya. Nah terus di sekitaran sini tuh kalau lihat ke bawah itu sangat cantik loh ceriters. Nah ini termasuk ke playground ini ya, jadi bener-bener kayak apa ya, memandang pemandangan alam yang indah banget nih. Terus juga di sini tuh Master melihat dari atas villa danau yang nggak bisa dikunjungin kecuali oleh penyewanya. Ini bisa kelihatan dari atas seperti apa suasana di bawah. Jadi memang bener lokasinya itu bener-bener di atas danau. Jadi ini mungkin akan sangat menarik juga nih kalau ada kesempatan nginep di sana. Untuk harganya sendiri untuk villa danau itu di sekitar 12 jutaan. Nah itu juga terlihat ya villa Mister sama Master Kampung Becik dari Skybridge ini. Jadi bener-bener nih, jadi ini pemandangannya bisa melihat Kampung Becik, terus bisa ngelihat playground, atau misalnya melihat arah ke Forest House nih. Jadi di sini tuh view-nya sangat kelihatan semuanya. Di bawah cahaya yang jauh lebih terang, dunia yang semalam terasa misterius perlahan membuka dirinya. Jika malam memberi kami bayangan, maka siang memberi kami jawaban, atau setidaknya kesempatan untuk mencarinya. Tertutup gelap, ada jalan-jalan yang semalam tak sempat kami lewati. Tapi pagi ini kami kembali melanjutkan petualangan kecil yang sempat tertunda. Di dalam peta ada satu nama yang sejak awal menarik perhatian, yaitu Secret Island. Sebuah tempat yang bahkan diberi catatan bukan untuk umum. Dan entah kenapa justru itu yang membuatnya terasa lebih mengundang. Seperti dalam dunia imajinasi, area tersembunyi selalu terasa lebih menarik dibanding yang ditunjukkan dengan jelas. Dan kami memilih untuk tidak bertanya, karena terkadang mengetahui terlalu cepat justru menghilangkan rasa penasaran yang membuat perjalanan ini terasa hidup. Dan di peta, Secret Island tidak memiliki jalur langsung. Satu-satunya petunjuk mengarah pada sebuah titik lain, yakni camping ground. Dan kesanalah petualangan kecil kami dimulai. Kami berjalan menyusuri jalan setapak yang lebih sempit dari semalam. Bahkan ujung pepohonan sedikit menghalangi jalan setapak ini, membuktikan bahwa ini bukan jalur yang sering dilalui. Setiap langkah seolah membuka bagian peta yang baru, hingga akhirnya kami sampai. Namun tidak ada pulau, tidak ada sesuatu yang tersembunyi, hanya sebuah gardu pandang yang tampaknya pernah menjadi bagian dari sesuatu di masa lalu. Sesuatu yang terlupakan dan menjadi yang lain. Kami melihat sekeliling, ngarai, pepohonan, dan tanah yang tidak benar-benar mengundang untuk disebut sebagai pulau. Dan untuk sesaat, bagian kecil dalam diri itu mencoba kembali bekerja, mencari sesuatu yang mungkin tersembunyi, mencari jalan yang tidak terlihat, atau mungkin sebuah tombol yang perlu ditekan. Namun tentu saja ini bukan permainan, dan tidak semua misteri harus benar-benar terpecahkan. Kadang, yang kita temukan bukanlah apa yang kita cari, melainkan pengalaman dari mencarinya. Dan itu sudah cukup. Dan akhirnya kita tiba di sungai. Nah, sebelumnya Mister sama Master sebenarnya ingin mencari atau menemukan sebuah secret island gitu kan. Namun secret island itu ternyata belum ada ya ceriters. Jadi itu merupakan next project dari Taman Bougainville. Nah pada saat kita mencari secret island, kita ketemu namanya Gardu Jaga, yang sebelumnya katanya itu adalah merupakan tempat untuk flying fox. Nah cuman udah nggak berfungsi lagi, jadi difungsikan sebagai Gardu Jaga nih ceriters. Akhirnya kita main di sungai ini nih ceriters. Jadi sungai ini tadi yang dijelasin sama Mister ya. Jadi tadi di sekitaran sini atau di dekat tempat makan tadi ada sungai. Nah ini sungainya tuh sepanjang air di sini ya, sungai di sini baik yang sungai besar atau sungai kecil, itu airnya tuh dingin banget nih cerita, dingin terus juga jernih banget nih cerita. Jadi si Mister sama Master mencoba menikmati suasana atau air yang ada di sungai ini. Jadi ini sekalian grounding juga nih cerita. Jadi sekaligus untuk bisa menikmati dan merasakan air di sini tuh seperti apa. Terus pengen apa ya, duduk-duduk di batu-batu ini gitu.
setelah dari sungai kita lanjut yuk, kita jalan ke atas. Nah, kita akan melewati jembatan nih, kita akan ketemu sebuah kolam renang. Di sini ada 2 kolam renang ya. Jadi ini lokasinya ada yang di dekat tempat check-in, terus juga ada di dekat sungai. Di sini kolam renangnya itu cukup besar nih Ceriters. Jadi airnya juga sangat dingin sepertinya ya Ceriters ya. Ini karena sumber airnya itu langsung dari alam. Nah, semula ini di sini itu ada slide-nya. Nah, namun pas kita ke sini tuh udah nggak ada ya slide-nya. Nah, mungkin entah juga ya, mungkin apakah ke depannya akan tetap seperti ini atau mungkin akan ada lagi slide-nya. Nah, tapi pas kita kemari ini slide-nya tidak ada. Nah, ini kolam renangnya ini benar-benar sangat alami nih Ceriters, karena ya tadi ya airnya itu benar-benar langsung diambil dari pegunungan nih Ceriters. Pasti rasanya sangat sejuk dan dingin nih Ceriters. Jadi kalau misalnya Ceriters bawa anak-anak nih ke sini cocok banget nih buat mengajak anak-anak untuk berenang gitu kan. Nah, ini juga sangat enak gitu ya view-nya, karena di sekitarnya itu benar-benar suasana hutan gitu. Jadi ini kolam renang yang unik banget gitu. Setelah puas berjalan-jalan atau mengeksplorasi pemandangan di Taman Bougainville, Mischer sama Mascher kembali ke kamar. Nah, sebelum beres-beres, sebelum rapi-rapi, Mischer melakukan yoga dulu nih, karena memang benar-benar pemandangan ini sangat bagus, sangat cocok untuk healing. Jadi kalau misalnya Ceriters mau yoga, di sini sangat pas banget nih. Dan biasanya yang paling membekas dan mungkin ngangenin dari liburan itu justru hal-hal sederhana seperti ini, yang diam-diam membuat hati Mischer tersenyum. Dan senyum konon adalah ekspresi Tuhan saat menciptakan bumi Pasundan, menurut seorang penulis Belanda yang jatuh cinta pada tanah ini. Dan ia tidak sendiri. Ada pula mereka yang datang dari jauh, lalu memilih tinggal, mendedikasikan hidupnya di sini, hingga akhirnya memilih tanah yang ia rawat sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, jauh dari tempat kelahirannya. Mungkin di tempat-tempat seperti ini, kita diingatkan untuk kembali, untuk merasa cukup, dan untuk menjadi diri sendiri, tanpa banyak distraksi. Dan tidak semua hal harus sampai pada tujuan. Ada yang dibangun dengan harapan besar, lalu perlahan ditinggalkan oleh waktu. Namun bukan berarti ia sia-sia, karena dalam perjalanannya, ia pernah menjadi bagian dari sesuatu. Pernah menyambungkan, pernah menghadirkan, dan pernah memberi arti. Dan mungkin hidup juga seperti itu. Tidak selalu tentang apa yang menunggu di ujung jalan, melainkan tentang apa yang tumbuh di sepanjang perjalanan. Dan di antara semua perjalanan itu, yang perlahan kita temukan kembali bukanlah tempat, melainkan diri kita sendiri. Sebuah kemenangan kecil yang sering kita lupa rayakan.